Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Rais Hendri dari MGT 1 dengan NIM 2303040032, ingin menjelaskan pelajaran yang mengenai pengantar bisnis dari pertemuan 9 sampai 15. Penciptaan nilai barang dan jasa. Nilai yang diciptakan oleh barang dan jasa merupakan hal penting dalam dunia bisnis. Dalam presentasi ini, saya akan membahas mengenai tujuan, proses pengaruh teknologi, strategi, pengukuran keberhasilan, dan studi khusus penciptaan nilai. Dan yang pertama ialah tujuan penciptaan nilai. Tujuan penciptaan nilai ialah barang dan jasa. 1. Pertumbuhan bisnis bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan pertumbuhan bisnis yang berkelangsungan. Yang kedua, kepuasan pelanggan melalui penciptaan nilai. Tujuan utama adalah memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan memberikan solusi yang bernilai. Dan yang ketiga, keunggulan kompetitif, menyediakan nilai yang unik dan melebihi harapan pesaing untuk mencapai keunggulan dalam pasar. Dan masuk yang kedua, proses penciptaan nilai barang dan jasa. Yang pertama, analisis kebutuhan pasar. Memahami kebutuhan pasar akan menjadi dasar untuk menciptakan nilai yang relevan. Dan yang kedua, inovasi produk dan jasa. Mengembangkan produk dan jasa yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Dan yang ketiga, pengiriman yang efisien. Memastikan pengiriman produk dan jasa yang efisien melalui proses yang berkualitas dan efektif. Dan masuk ke pengaruh teknologi terhadap penciptaan nilai, yaitu dengan peningkatan kualitas dengan teknologi. Kualitas produk dan jasa dapat ditingkatkan dengan menciptakan nilai yang lebih tinggi bagi pelanggan. Dan masuk ke strategi penciptaan nilai yang efektif. Yang pertama, ialah riset pasar yang mendalam. Melakukan riset pasar yang mendalam untuk memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Dan yang kedua ialah pelanggan sebagai fokus utama, mendirikan strategi dengan mengutamakan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama. Pengukuran keberhasilan dalam penciptaan nilai dapat diciptakan dengan tingkat kepuasan pelanggan. Tingkat kepuasan pelanggan adalah indikator kunci yang menunjukkan sejauh mana nilai yang dihasilkan telah memenuhi harapan pelanggan. Dan contoh-contoh dari studi kasus nilai yang sukses, yaitu yang pertama ialah Tesla. Tesla menciptakan nilai melalui pengembangan mobil listrik yang mencerminkan keunggulan teknologi dan kesadaran lingkungan. Dan yang kedua ialah Netflix. Netflix menciptakan nilai melalui platform streaming yang menghadirkan konten hiburan berkualitas tinggi dengan kemudahan akses bagi pengguna. Dan masuk ke pertemuan 10, yaitu etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Pengertian etika ialah berasal dari kata Yunani, ethos, yang mengandung arti yang cukup luas, yaitu adat, kebiasaan, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Etika merupakan suatu pemahaman mengenai tindakan yang benar dan salah. Etika juga memberikan panduan apakah suatu perilaku tertentu dapat digolongkan perilaku bermoral atau tidak bermoral. Etika bersumber dari moralitas yang merupakan sistem nilai tentang bagaimana kita harus hidup secara baik sebagai manusia. Etika bisnis. Etika bisnis merupakan penerapan etika secara umum terhadap perilaku bisnis. Etika bisnis menunjukkan perilaku etis maupun tidak etis yang dilakukan manusia. Dan mengapa bisnis memerlukan etika? 1. Meningkatnya harapan publik agar perusahaan menjalankan bisnisnya secara etis. 2. Agar perusahaan tidak melakukan berbagai tindakan yang membahayakan pemangku kepentingan lainnya. Dan yang ketiga, penerapan etika bisnis di perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaan.
Dan yang keempat, meningkatkan kualitas hubungan bisnis di antara pihak-pihak yang melakukan bisnis. Dan yang kelima, agar perusahaan terhindar dari penyalahgunaan yang dilakukan karyawan maupun pesaing yang bertindak tidak etis. Dan faktor-faktor yang mendorong timbulnya masalah etika bisnis ialah yang pertama, mengejar keuntungan dan kepentingan pribadi. Dan yang kedua, tekanan persaingan terhadap laba perusahaan. Dan yang ketiga, pertentangan antara tujuan perusahaan dengan nilai-nilai perorangan. Dan masuk ke pertemuan 11, yaitu manajemen perusahaan. Fungsi-fungsi dari manajemen ialah planning atau perencanaan, yaitu suatu proses mengembangkan tujuan-tujuan perusahaan, serta memilih serangkaian tindakan atau strategi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Cakupan dari perencanaan adalah yang pertama, menetapkan tujuan. Yang kedua, analisis mengenai lingkungan perusahaan di mana tujuan tersebut hendak dicapai. Yang ketiga, menetapkan arah dan tindakan untuk mencapai tujuan. Dan yang keempat, evaluasi dan identifikasi kekurangan dan kelemahan perencanaan perusahaan. Dan fungsi manajemen yang kedua ialah organizing, suatu proses memperoleh dan mengatur sumber daya perusahaan, baik manusia, modal, dan teknologi untuk dapat secara baik menjalankan rencana yang sudah dibuat dan mencapai tujuan organisasi. Dan fungsi yang ketiga ialah leading atau directing, merupakan fungsi manajemen yang bertujuan untuk memberikan panduan kepada karyawan sehingga kegiatan organisasi akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan organisasi. Dan yang keempat ialah controlling, merupakan bentuk pengawasan dan kontrol dari manajemen terhadap kegiatan organisasi, apakah sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan sesuai dengan arah organisasi. Yang termasuk peran manajerial ialah peran interpersonal. Manajer harus melakukan interaksi dengan karyawan dan orang-orang sekitarnya. Dari hal inilah muncul peran yang bersifat interpersonal. Peran interpersonal meliputi yaitu figurehead, yaitu kewajiban pimpinan untuk mengikuti acara-acara sebagai perwakilan perusahaan. Dan yang kedua, leader, yaitu manajer berperan sebagai pemimpin untuk memacu kinerja karyawan. Dan yang ketiga ialah liaison, yaitu peran manajer dalam berhubungan dengan pihak lain di luar hubungan atasan dan bawahan. Dan masuk ke pertemuan 12, yaitu fungsi perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning ialah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Apa itu perencanaan? Pada intinya, perencanaan dibuat sebagai upaya untuk merumuskan apa yang sesungguhnya ingin dicapai oleh perusahaan serta bagaimana sesuatu yang ingin dicapai tersebut dapat diwujudkan melalui serangkaian rumusan rencana kegiatan tertentu. Dan visi misi visinya ialah dibuat perusahaan terutama untuk menjawab pertanyaan, akan menjadi apa bisnis kita? Pertanyaan visi menunjukkan arah strategis perusahaan untuk mencapai hasil di masa yang akan datang. Dan misinya ialah dibuat perusahaan terutama untuk menjawab pertanyaan, bisnis apa yang kita masuki. Dan 3 hal yang dapat dilihat dari perencanaan. Yang pertama ialah proses. Perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan bagaimana tujuan tersebut akan dicapai. Dan fungsi manajemen ialah perencanaan adalah fungsi di mana pimpinan menggunakan pengaruh atas wewenangnya untuk menentukan atau merubah tujuan dan kegiatan organisasi. Pengambilan keputusan. Perencanaan merupakan pengambilan keputusan untuk jangka waktu yang panjang atau yang akan datang. Dan proses perencanaan melibatkan elemen penting yaitu tujuan. Tujuan pada dasarnya adalah hasil akhir yang diharapkan dapat diraih atau dicapai oleh individu.
kelompok atau seluruh organisasi. Dan masuk ke pertemuan 13, yaitu fungsi perorganisasian. Fungsi organisasional ialah fungsi yang dijalankan oleh para manajer perusahaan untuk membagi-bagi pekerjaan kepada para pelaksana tugas, serta mengembangkan struktur hubungan antara pelaksana tugas yang satu dengan pelaksana tugas lainnya, sehingga tugas tersebut dapat dilakukan dan menunjang tercapainya tujuan organisasi. Desain organisasi. Desain organisasi merupakan pemilihan suatu struktur organisasi yang paling sesuai dengan tujuan, strategi, sumber daya, organisasi, dan juga tugas-tugas yang dimiliki perusahaan. Struktur organisasional menunjukkan bagaimana aktivitas yang terdapat di dalam organisasi dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan hubungannya, baik hubungan antara manajer dengan karyawan, manajer dengan manajer, dan karyawan dengan karyawan. Proses pengorganisasian merupakan kegiatan-kegiatan utama yang harus dilakukan para manajer dalam kegiatan pengorganisasian. Proses pengorganisasian memiliki 5 tahapan, yaitu yang pertama ialah pembagian kerja departementalisasi, yang ketiga pengembangan hierarki organisasi, yang keempat pengisian jabatan, dan yang kelima pengkoordinasian. Dan faktor-faktor yang memengaruhi struktur organisasi yaitu lingkungan organisasi. Semakin cepat perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan, maka semakin besar ketidakpastian yang akan terjadi, sehingga hal tersebut akan menyebabkan para manajer menghadapi masalah yang lebih besar untuk memperoleh sumber daya organisasi yang lengkap. Dan masuk ke pertemuan 14, yaitu fungsi kepemimpinan. Kepemimpinan atau leadership ialah suatu proses yang dilakukan manajer perusahaan untuk mengarahkan, directing, dan mempengaruhi para bawahannya dalam kegiatan yang berhubungan dengan tugas, agar para bawahannya mau mengarahkan kemampuannya baik sebagai individu ataupun sebagai anggota tim untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Definisi di atas menyiratkan beberapa hal, yaitu mengarahkan, mempengaruhi, wewenang, kekuasaan, dan pengaruh. Kekuasaan atau power ialah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menguasai sumber daya agar suatu pekerjaan dapat dilaksana. Kekuasaan dapat berkonotasi positif maupun negatif. Dan sumber-sumber kekuasaan ialah yang pertama, reward power. Kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari seorang yang posisinya memungkinkan dirinya untuk memberikan penghargaan terhadap orang-orang yang berada di bawahnya. Dan yang kedua ialah coercive power. Kekuasaan untuk memberikan hukuman adalah kebalikan atau sisi negatif dari reward power. Dan yang ketiga, legitimate power. Legitimate power atau kekuasaan yang sah adalah kekuasaan yang muncul akibat dari suatu legitimasi tertentu. Misalnya, seseorang yang akan diangkat menjadi pemimpin, secara otomatis dia memiliki semacam kekuasaan yang sah. Dan memotivasi. Memotivasi merupakan hasil interaksi yang dialami individu, karyawan, maupun manajer dengan situasi yang melingkupinya, sehingga memotivasi yang dimiliki seseorang akan berbeda untuk situasi yang berbeda. Dan mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.